السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Maka kalau kita lewat rumah sakit akan terasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sempat tapi mereka tidak sehat. Belum lagi teman-teman kita yang sudah pergi dan mereka tidak lagi akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Bapak Bupati, Bapak Rektor, Bapak Kakan Menak, Bapak Ketua MPU, Imam Syekh dan seluruh guru kami yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Kami baru sampai tadi malam dan dari Birian ketika menuju ke Aceh Tengah. Awalnya kami jalan yang datar, tapi tak lama kemudian itu menanjak. Tapi kami yakin setiap jalan yang menanjak sampai ke puncak pasti nanti akan turun kembali. Itulah filosofi kehidupan. Bila kita menghadapi suatu masalah, kita sedang menanjak, tapi yakinlah di ujung semua itu nanti kita akan turun dengan ketenangan dan ketenteraman. Maka Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kalau kamu lagi menanjak menghadapi masalah, itu adalah al-usr. Tapi ingatlah bahwa setiap al-usr itu nanti akan menurun. Allah akan berikan kemudahan. Lebih dari itu kata Allah, kalau al-usr itu adalah definitif, dia ada alif lamnya, dia adalah satu persoalan akan ada 1000 kemudahan. Kok 1000? Karena al-yusran tanpa alif lam, maka setiap satu kesulitan pasti ada 1000 kemudahan. Jadi oleh karena itu jangan harap ada kemudahan kalau kita tak pernah menghadapi kesulitan. Jangan harap ada bantuan kalau kita tak pernah menghadapi persoalan, karena bantuan datang kalau sudah ada persoalan, kemudahan datang kalau sudah ada kesulitan. Maka oleh karena itu hidup ini adalah kesulitan. Maka setiap orang yang lahir itu, Pak Bupati, semua menangis. Saya pikir tidak ada orang pelawak sekalipun kalau lahir itu menangis. Ada tidak pelawak lahir ketawa? Kalau ada hantu itu mesti. Apa filosofinya bahwa hidup ini memang adalah kesulitan? Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 solusi menghadapi kesulitan itu sebagaimana doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama adalah, ya Allah, lapangkan dada saya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, bukan besar tidaknya persoalan itu, tapi kelapangan dada membuat sesuatu yang susah menjadi mudah. Maka Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Tak peduli apakah orang melempar tai onta kepada engkau, tak peduli apakah batu yang dilempar kepada engkau sehingga engkau mengeluarkan darah Muhammad, tak peduli itu, tapi dadamu sudah lapang. Jadi Nabi ketika ke Taif itu, kalau kita dihormati, dihargai, Nabi dilemparkan dengan batu. Akhirnya yang marahkan malaikat, Nabi tidak marah. Kata malaikat, Muhammad, saya ini penjaga gunung, bagaimana kita ambil gunung itu kita lempar ke mereka? Nabi bilang, jangan wahai malaikat, ya, innahum qaumul la ya'lamun. Mereka itu tidak mengenal siapa saya. Kalaupun mereka tidak beriman, mungkin nanti anak mereka akan beriman. Kalau anak mereka tak beriman, mungkin cucu mereka akan beriman. Maka itulah nanti dengan doa Nabi itulah lahir seorang yang hebat, namanya Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Orang yang lahir di negeri di mana mereka melempar batu kepada Nabi SAW. Tapi karena lapangnya dada Nabi, Nabi justru berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, ya, karena mereka tidak tahu. Maka Abu Hurairah itu jemaah rahmatullah, sosok yang bisa menghafal 6.500 hadis lebih kurang. Ya, orang bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kau banyak kali menghafal hadis? Kan engkau baru masuk Islam. Dia bilang, saya kan orang miskin, saya kan tidak ada kerjaan lain. Di mana ada Nabi, di situ ada saya. Sehingga pada suatu hari Nabi pernah mengatakan, barang siapa orang yang kalau saya ngomong dia buka selendangnya, ridaknya, selesai saya ngomong dia tutup ridaknya itu, dia tidak akan pernah lupa apapun yang saya ucapkan, tidak pernah akan lupa. Maka Abu Hurairah, ya, dengan fadilah doa Nabi itu tidak pernah akan lupa. Nah, kalau saya justru saya hafal 2 ayat, rupanya 3 ayat. Kenapa? Karena kita tak dapat doa itu. Nah, maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, lapang dada itu telah solusi terhadap kehidupan kita. Kenapa orang bercerai? Karena dadanya sempit. Kenapa orang berkelahi? Karena dadanya sempit. Kenapa orang saling membunuh? Karena dadanya sempit. Rabbish rahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dada saya. Walaupun rumah kita kecil, kalau dada kita lapang itu makannya enak. Walaupun ubi di rumah pun enak. Kenapa? Lapang dada itu membahagiakan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka dengan lapang dada itulah Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak, wahai Muhammad, dengan itu kemudian aku tinggikan namamu. Muhammad, di mana ada namaku, di situ ada namamu. Biasanya kalau ada Allah, ada Muhammad di sampingnya. Makanya kalau orang azan, seperti ini kemarin saya dengar azan di Jokokarya, saya lihat di YouTube, luar biasa. Di Mekah pun beliau, waktu kami khatib, beliau muazzinnya. Kalau Prof. Ikhwan ini beliau ahli khutbahnya. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita azan kan, asyhadu an la ilaha illallah, tidak mungkin lompat ke hayya 'alas salah tanpa ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad, di mana ada namaku, di situ ada namamu. Maka ketika kita lapang dada itu, Allah angkat kita, Allah bahagiakan kita, Allah mudahkan kehidupan kita. Tapi kalau dada kita sempit, ya, di rumah tidak nyaman, dengan teman kita tidak pas, di kantor kita. Kenapa? Karena dada kita sempit. Jadi oleh karena itu, ketika Allah berikan lapang dada kita, Allah berikan nikmat yang luar biasa. Dimanapun enak, ya, dimanapun enak. Dingin ada enaknya, panas ada enaknya juga. Panas dingin, demam itu demamnya kalau berani. Jadi luar biasa, luar biasa. Jadi oleh karena itu saya kalau ke Aceh Tengah ini nikmat dingin. Jadi semalam
ngopi di tengah kedinginan. Jadi soal semalam saya WA Pak Rektor, oh besok kita ngopi, oh pas dingin ngopi. Ya itu, memang itu lawannya itu. Masya Allah. Jadi Allah lapangkan dada. Rabbis shrahli. Maka doa itu harus kita bacakan. Kalau dada kita sudah lapang, apa lagi? Wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi kalau dada sudah lapang, semua urusan menjadi mudah. Tidak ada yang susah, semua mudah. Karena hidup memang untuk Allah melatih kita untuk menyelesaikan persoalan. Semakin lama hidup kita, semakin banyak pula persoalan kita. Dulu saya waktu belum selesai kuliah, belakang menang, ini saya pikir ini selesai kuliah baru enak nih. Ternyata habis selesai kuliah persoalannya belum ada kerja. Ini kalau udah ada kerja baru enak nih. Sudah ada kerja, malah ini belum kawin lagi. Ya, persoalan belum dapat jodoh. Cari jodoh ini susah juga rupanya. Pas nggak pas. Nah, itu susah juga cari jodoh. Makanya saya kawin agak telat sedikit. Nah, tapi sudah cukup satu, insyaallah. Ya. Setelah sudah ada jodoh, rupanya belum punya anaknya. Susah lagi. Sudah punya anak, wah ini belum kawin anak. Sudah kawin anak, diantar lagi cucu. Oh ya Allah, hidup ini itu banyak persoalan. Iya, hidup adalah persoalan. Jadi kalau enggak mau persoalan, mati saja. Maka hidup adalah untuk menyelesaikan persoalan. Jadi the life is the art to solve the problem. Jadi hidup ini adalah seni menyelesaikan. Bukan pandai, bukan ahli, tapi seni. Seni menyelesaikan persoalan. Bukan banyak ilmunya, tapi banyak seninya. Orang senyum-senyum sudah selesai persoalan. Suatu hari Baginda sallallahu alaihi wasallam kan duduk dengan sahabat nih, dengan ramai-ramai dengan sahabat. Nah, rupanya mereka kan dihidangkan kurma lah. Ya. Seorang istri Nabi itu namanya Zainab, beliau tumpahkan apa namanya, kurma itu di depan orang ramai. Jadi semua sudah tegang dia. Nabi ternyata punya cara. Kata Nabi, tolong, itu dikumpulin lagi itu kurmanya itu. Ibumu lagi cemburu. Perkataan ibumu lagi cemburu itu justru mencairkan suasana. Jadi jemaah dirahmati Allah, hidup adalah seni menyelesaikan persoalan. Kalau dada kita sudah lapang, kita dimaki oleh orang biasa aja. Dimaki oleh orang. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri suatu hari beliau katakan kepada muridnya, "Nak, nanti ikut saya ke pasar." "Untuk apa?" "Coba kamu maki saya di pasar." "Untuk apa, Pak?" "Saya hendak mencoba melatih, sanggup ketika kau maki saya di depan orang itu, saya sanggup enggak? Saya ini sedang latihan." Ternyata betul, kalau kita hendak lari 4 kilo itu latih 500 meter dulu. Kalau 500 saya sanggup, 1 kilo. Baru 2 kilo. Kita nanjak gunung di Aceh Tengah ni tidak kuat. Tapi kalau udah biasa itu, saya lihat orang-orang tua itu. Kebetulan kemarin haji itu sama Pak Bupati. Saya lihat ada kakek satu bilang, "Pak, ayo, enggak apa-apa Pak, saya bisa sendiri." Ya Allah, beliau umur 70 tahun, tapi kencang jalannya. Saya yang masih muda sedikit lah, tapi Masya Allah, beliau bisa melampaui saya. Kenapa? Beliau sudah sering latihan. Jadi hidup ini adalah latihan. Jadi ada olah raga, ada olah jiwa. Nah, kadang-kadang kita olahraga saja, jiwa enggak kita olah. Maka emosional kita, marah kita. Kenapa? Karena kita sering olahraga tapi jarang olah jiwa. Jadi oleh karena itu di masjid tempat kita mengolah jiwa kita, penyabar, ya, menghadapi persoalan. Jadi masjid adalah solusi semua persoalan hidup. Maka dimanapun Nabi berada, masjid adalah rujukannya. Jadi kalau ketemu masjid di mana? Ketemu Nabi di masjid. Ketemu Pak Bupati, ketemu di masjid. Baru semalam Musawiya, sebenarnya ketemu di masjid. Ini masjid adalah solusi terhadap persoalan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, kalau kita ingin hidup bahagia, Allah mudahkan urusan kita. Kata Allah, "Datanglah ke rumahku,
aku tahu apa jamuan yang aku hidangkan kepadamu. Jadi jamuan Allah apa? Kemudahan, ketentraman, kebahagiaan. Ya, ini luar biasa. Jadi rumah ini bukan rumah biasa. Maka Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra Mi'raj itu bukan dari rumah ke rumah, tapi dari masjid ke masjid. Jadi oleh karena itu harusnya sampai kita ke Aceh Tengah, ke masjid dulu. Sebelum kita ke rumah orang, maka ke rumah Allah saja dulu, baru kita ke rumah teman-teman kita. Maka kemarin sebelum kemana-mana saya ke rumah Allah, ke Ruhama dulu. Ruhama ubainahum. Jadi tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat orang-orang yang ruhama ini, mereka rukuk dan sujud di hadapan Allah. Tak peduli dinginkah, subuhkah, mereka hadir di tempat ini karena mereka senang bertemu denganmu ya Allah. Senang bertemu. Sebelum mereka bertemu dengan makhlukmu ya Allah, mereka bertemu dengan Sang Pencipta alam semesta ini. Jemaah rahmatullah, yang terakhir adalah wahlul 'uqdatam min lisan. Ya Allah, jadikan kami orang yang pandai berkomunikasi. Komunikasi yang tidak menyakitkan orang lain. Komunikasi yang membahagiakan orang lain. Komunikasi yang menyenangkan orang lain. Maka Nabi kalau sudah ngomong itu, orang yang susah senang, orang yang sengsara bahagia. Kalau Nabi sudah ngomong nih, ya, semua bisa berubah menjadi kebahagiaan. Tapi kalau pulang ke rumah bilang, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Beliau panggil istrinya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Jadi membahagiakan orang lain. Suatu hari Nabi datang ke rumah Ali bin Abi Thalib, ke rumah anaknya Fatimah. Fatimah. Beliau tanya, Fatimah, Ali ke mana? Beliau senang sama menantunya. Kita senang juga sama menantu kan. Tapi saya belum punya lagi. Senang menantu. Ali ke mana? Nabi tahu kalau Fatimah lagi enggak pas. Tadi marah ya Rasul. Tadi marah. Rupanya ada marah juga. Ada. Di rumah Ali ada marah, ada. Tapi tidak banyak. Kalau kita banyak marahnya. Kalau rumah Ali ada juga marah, tapi tidak banyak. Sekali-kali ada marah. Karena kalau tidak ada marah tidak enak. Mesti ada itu. Kalau enggak ada lauknya kan ada pedasnya enggak. Kalau kita makan tidak ada pedas, kalau sini kan orang suka pedas ya. Kalau tidak ada pedas tidak enak. Tapi kalau pedas terus sakit perut. Nah itu mulai ada pedasnya. Oh enggak. Oh sudah marah Ali. Oh Nabi tahu kalau Ali marah kemana beliau pergi? Mesti ke masjid. Itu kalau marah ke masjid. Kalau kita marah kemana? Beda-beda lah. Jadi Nabi jadi marah ke masjid. Pas Ali betul ada di masjid. Ali kalau marah ke masjid tertidur beliau. Tertidur kalau marah. Justru kalau kita kalau Ali marah nggak bisa tidur kan? Beda dengan Ali ya. Kalau oleh karena itu maka kita harus berubah menjadi Ali. Tidur beliau, masya Allah. Ali, ya Abu Turab, kum. Beliau Abu Turab. Kenapa? Ini rupanya badan beliau ini bersentuhan dengan tanah, dengan debu-debu itu. Abu Turab, kum, bangun Abu Turab. Dipanggilnya Abu Turab kenapa? Karena beliau badannya bersentuh dengan tanah. Oh, Ali senang dipanggil Abu Turab oleh Nabi. Maka salah satu panggilan Ali adalah Abu Turab, orang yang bersentuhan dengan tanah. Masya Allah. Makanya tidak ada konflik dalam rumah tangga Ali, karena solusinya adalah wa yassirlu amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, berikan kami kemampuan berkomunikasi. Karena orang sebenarnya bermusuhan itu awalnya di bahasa komunikasi yang enggak bagus. Jadi ketika kita bisa berbicara dengan baik, maka kita sudah Allah berikan kemudahan. Jadi ucapan kita ini adalah solusi terhadap kehidupan orang lain. InsyaAllah bajunya cantik kali, orang senang walaupun hanya sekedar kata-kata. Maka kalaupun kita tak bisa bersedekah harta, bersedekahlah walaupun hanya sepotong kata-kata. Indah kali wajahnya hari ini ya, Masya Allah. Orang bahagia. Jadi
bahasa itu membahagiakan orang lain, maka janganlah bakhil walaupun hanya sekedar kata-kata. Demikian yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.